mereka. Hei kalian mau bungkam mulut kami pemuda Islam. Semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran, saudara-saudara. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان الجائر. Di awal langkah perjumpaan kita pada malam yang sangat berbahagia ini, senantiasa kita memuja dan memuji Allah, di mana Allah yang telah memberikan kita beribu nikmat, maka sepantasnya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat bermahkotakan salam tidak dapat kita sanjung sajikan kepada seorang manusia revolusi alam yang telah merubah pola pikirnya manusia dari zaman berpikir jahiliyah hingga zamannya berpikir Islamiyah. Seorang manusia yang telah merubah pola makannya manusia dari zaman makannya kurma hingga sekarang zamannya makan biskuit Roma. Seorang manusia yang telah merubah pola kendaraannya manusia dari zamannya naik kuda dan onta hingga sekarang zamannya naik Avanza, Kijang Innova, Karya dan Agya. Akramuna ala Raisil Ma'had Abun dan sekeluarga, kata-kata penghormatan yang sangat teristimewa kepada Dewan Juri, moderator dan protokol yang telah mempersilahkan saya pada malam yang berbahagia ini. Kata-kata penghormatan saya yang sangat teristimewa kepada seluruh hadirin, hadirat, muslimin, muslimat dan kepada seluruh pemuda-pemudi Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu judul pidato saya yang berjudul Hijrah Nabi dan Bangkitlah Wahai Pemuda-pemudi Islam. Bagaimana hijrahnya Nabi? Kamu pikir Nabi hijrah itu enak? Tidak. Nabi hijrah dengan perjuangan, dengan pengorbanan, kecapean, berdarah, kepanasan, kehujanan. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah berhari-hari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Hei sekalian umat manusia, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, mulai pejabat sampai rakyat, mulai ulama sampai umat. Hei sekalian umat manusia, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul min anfusikum, dari golongan kamu sendiri, azizun alaihi ma anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum kalian sedih, dia
dia lebih dahulu sedih. Sebelum kalian susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum kalian menangis, dia lebih dahulu menangis. Harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, keyakinan kalian, tauhid kalian, solat kalian, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tidak tersesat, agar kalian selalu berada di jalannya Allah. Kepada orang-orang beriman beliau sangat cinta, kepada orang-orang beriman beliau sangat sayang. Beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya. Beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan harta dan darahnya demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kalian? Lupakah kalian darah beliau yang keluar ketika berada di kota Taif dilempari batu demi kalian? Ketika Rasulullah berada di kota Taif, dahi beliau dilempari batu. Darah beliau keluar. Ketika darah itu keluar, ditampung darah oleh beliau. Ditampung darahnya. Sahabat berkata, wahai Rasul, kenapa engkau tampung darahmu, wahai Rasul? Rasulullah berkata, andaikan darah jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh. Sungguh luar biasa kasih sayang Nabi kepada kalian. Tapi kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan adabnya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan Al-Qur'annya. Oleh karena itu, wahai pemuda-pemudi Islam, tanamkan di dalam hati Al-Quran. Selalu jalan yang dengan Al-Quran, beramal dengan amal yang ada dalam Al-Quran, berakhlak Al-Quran, beradab dengan Al-Quran. Jangan pernah engkau jauhkan Al-Quran. Wahai anak-anak muda, kita umat Islam, selama kita masih berpegang teguh kepada Al-Quran, maka selama itu kita tidak akan bisa dikalahkan. Pernah berkumpul sekelompok pendeta. Mereka para pendeta-pendeta, mereka para misionaris-misionaris berkumpul. Tiba-tiba ada satu pendeta, dia ambil itu Al-Quran, dia bilang ke pendeta-pendeta lain, wahai saudara-saudara, wahai pendeta-pendeta, selama umat Islam masih berpegang teguh kepada ini kitab yaitu Al-Quran, maka selama ini mereka tidak akan bisa. Tiba-tiba ada satu pendeta muda, dia ambil itu Al-Quran, diinjak-injak itu Al-Quran. Apa kata pendeta yang tua tadi? Seniornya bilang, salah, bukan seperti itu cara menghancurkan mereka. Cara menghancurkan mereka bukan dengan menginjak-injak Qurannya, bukan dengan menghina Qurannya, menginjak-injak Qurannya, menghina Qurannya. Itu hanya akan menyatukan dan menggabungkan serta membuatkan mereka sorak-sorak. Contoh kemarin ketika Al-Quran dihina, umat Islam bersatu sorak-sorak. Cara menghancurkan mereka, keluarkan ini Al-Quran dari dalam hati mereka. Ketika di hati mereka kosong dari Al-Quran, maka ketika itu mereka dengan gampang bisa kita hancurkan. Ketika di hati anak-anak muda mereka kosong dari Al-Quran, mereka sibuk dengan sepak bola, mereka sibuk dengan HP, mereka sibuk dengan Twitter, mereka sibuk dengan Facebook, mereka sibuk dengan Instagram, mereka sibuk bertasyabbuh kepada orang-orang barat, mereka sibuk berpakaian sebagaimana orang barat, pola pikir mengikuti barat, gaya hidup mengikuti barat. Di hatinya kosong dari Al-Quran, kosong dari Allah, kosong dari agama, maka ketika itu mereka akan gampang kita hancurkan.
dengan penuh semangat, dengan penuh hikmat. Insya Allah dengan adanya anak-anak muda seperti ini kampung bakal jadi kampung yang baik, ini bangsa bakal jadi bangsa yang baik, ini Indonesia bakal jadi Indonesia yang baik. Sebab kenapa? Subhanul Jami'in Al-Luban. Pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin masa yang akan datang. Baik buruknya bangsa, bagus susahnya bangsa ke depan tergantung dari anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, anak-anak mudanya patuh kepada Allah, insya Allah Indonesia akan baik. Esok Indonesia kita baik, bangsa kita baik, akan mendapat pemimpin-pemimpin yang baik, akan mendapat pemimpin-pemimpin yang sejahtera, akan mendapat pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi kalau anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya rusak, anak-anak muda melacur, anak-anak muda narkoba, anak-anak muda dari Allah, jauh dari agama, jauh dari Quran, esok bangsa kita akan rusak, Indonesia kita akan rusak, Indonesia akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya, wahai para pemuda Islam, saya wasiatkan kepada kamu semua, jangan pernah mau berhenti dalam beragama, berjuang untuk negara, selalu sampaikan kebenaran kepada pejabat-pejabat yang zalim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdal jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil. Jihad yang paling utama ialah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4344, hadis riwayat Tirmizi nomor 2174, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4011. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini hasan. Para anak-anak muda di zaman sekarang rata-rata pejabat bisa dibeli betul. Banyak orang yang mengkhianati bangsa, mengkhianati Indonesia. Mereka pula pejabat-pejabat sekarang, mereka pula pemimpin-pemimpin sekarang. Mereka hidup enak, hidup sejahtera, mereka kaya, mereka tidur nyenyak, bahagia kelaparan, bahagia menderita, bahagia susah, bahagia pengangguran. Oleh karenanya wahai para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah mau berhenti untuk berjuang. Barangkali masih banyak pejabat-pejabat yang bisa dibeli bagi orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa, bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Para pejabat negara, para perangkat negara bisa mereka sokong, bisa mereka suap, bisa mereka beli. Mereka bisa mengkhianati bangsa, mengkhianati Indonesia, mengkhianati negara, serta mengkhianati agama. Tetapi mereka pada pengkhianat bangsa, mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih tegak berdiri. Kami pada pemuda Islam, anak-anak bangsa yang rela hancur dan binasa untuk dakwah Indonesia. Kami tidak akan pernah bisa kembali sampai hari kiamat ini. Yang hak akan kami sampaikan hak, yang batil akan kami sampaikan batil. Oleh karenanya wahai para anak-anak muda, selalu sampaikan kebenaran. Tidak ada pembatas, tidak ada penghalang di antara seseorang dengan kebenaran. Walaupun kebenarannya dari orang yang lebih muda, dari orang yang lebih bodoh, dari orang yang lebih hina, dari orang yang lebih miskin. Kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan para penguasa, para orang-orang yang buta. Hei anak-anak muda, katakan kepada mereka, hei kalian mau buka mulut kami pemuda-pemudi Islam. Semakin kalian buka mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran surah-surah. Hei para musuh Allah, para pengkhianat bangsa, demi Allah, jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan kami, untuk melawan agama kami, untuk menjual bangsa kami, untuk menyusahkan masyarakat, untuk menyesalahkan masyarakat, kami pemuda-pemudi Islam akan maju 1000 langkah untuk melawan dan menghancurkan kalian. Saya tanya pemuda-pemudi yang ada di sini, siap bela Indonesia? Siap bela Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap hancur demi bangsa? Allahu Akbar.
Patuh. Hei kalian anak-anak muda, kalian para anak-anak muda, kalian rela mati demi klub-klub bola kalian. Anak-anak pejan rela mati demi Persija. Anak-anak pendek rela mati untuk Persib. Anak-anak bonek rela mati untuk Persibaya. Jikalau kalian rela mati demi klub-klub bola kalian, maka kalian harus lebih rela mati demi agama dan bangsa Indonesia. Kalian anak-anak muda, kalian rela mati ngegestrek bawa motor di atas aspal kalian. Kalian rela mati. Jikalau kalian rela mati bawa motor di atas aspal, maka kalian harus lebih rela mati di atas jalan dan reza Allah. Hanya sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.